Itu mic-nya diserahkan ibu-ibu dulu untuk bertanya. Silahkan Ibu Mutiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah nih Pak Ketua. Saya itu kadang-kadang bingung. Ini arahnya itu gini Pak. Kan kita hidup di negara yang berasaskan Pancasila. Itu semua ulama itu juga berjuang. Non Islam pun juga berjuang. Terus kalau kita itu memang kalau beragama Islam itu berpegang teguh pada Quran dan hadis. Padahal di dalam Quran dan hadis itu juga bagiannya itu salah satunya itu juga tata negara. Salah satunya dibahas itu juga itu. Nah, terus di sini tuh kalau suatu negara itu dipandang ini apa? Sebagai pengalihan akidah, itu tuh saya tuh kadang gini, wong itu juga ada ulamanya juga. Ya terus gimana nih? Padahal kalau dalam agama Islam itu semua itu kan berpegang itu Quran dan hadis, tapi kita itu hidup bersama dengan asas Pancasila. Ya terus itu gimana ini Pak? Pendapatnya jenengan ini kok pemerintah itu kalau menurut pemahaman saya itu kok salah gitu loh Pak. Terima kasih. Ya, oke, kita taruh dulu. Ya, agak dekat punya. Di dalam masyarakat memang banyak beraneka ragam paham, dan kita kadang-kadang kebingungan mana yang standar kebenaran. Maka kalau terjadi sebuah persoalan, kembalikan saja kepada Quran dan Sunnah. Karena yang diminta pertanggungjawab kita kepada Allah dan Quran dan Sunnah. Apa akibatnya? Kita akan didiskreditkan di masyarakat. Jadi paham-paham apapun banyak di masyarakat, sehingga kita panduannya hanya Quran dan Sunnah, tidak lain. Mudah-mudahan begitu. Ya. Ada satu titik harapan bahwa negara ini sekarang diolah akademisi menyebutkan 80% sudah mulai positif, signifikan, positif dan signifikan. Itu dalam istilah analisis akademik. Artinya kita masih butuh pembuktian lebih jauh karena baru setahun berjalan. Kita ada tren positif dari pemerintahan sekarang ini, ya, di mana sosok Purbaya yang dengan lantang dan berani melawan apa saja, karena dia bicara, aku hanya kerja untuk rakyat, aku begini karena presiden di belakangku. Dan Prabowo juga begitu, dia lantang akan melawan siapapun kalau itu merusak bangsa dan negara. Tren ini positif, tidak hanya di Asia, secara global sudah menunjukkan tren yang positif pemerintahan baru ini. Sentimen positif masyarakat juga begitu, netizen juga begitu. Tapi butuh bukti tahun kedua, ketiga, keempat nanti bagaimana gitu ya. Itu penting. Yang dimaksud mungkin dari Pak Ustadz Rukiman ini adalah di masa lalu pemerintahan sebelumnya ini membubarkan FPI, membubarkan HTI, yang jelas itu syariah. Kita bicara syariah, kita tidak bicara pro dan kontra, kita baca syariah. Sedangkan justru yang menyimpang syariah dipelihara, kayak apa LDII ya Islam, apa teman-teman kita Islam yang lain-lain itu justru dipelihara. Yang jelas-jelas menyimpang, nabinya bukan Nabi Muhammad, kitabnya bukan kitab Al-Quran, syahadatnya bukan syahadat Muhammad, ini dipelihara. Ini yang menyimpang itu. Tadi makalah ini saya baca, semalam saya juga nggak dapat makalahnya yang buat
PowerPoint juga saya karang sendiri ya. Saya melihat bahwa Pak Kiai Tuman Boro menyinggung pemerintahan baru ya. Sama sekali ini yang dimaksud Pak Kiai Tuman adalah pemerintahan masa lampau ya, masa lampau yang kita bawa ke dalam forum diskusi ilmiah ini. Ya itu kita bisa terima itu, kajian itu. Tapi nanti mungkin yang datang mungkin Pak Kiai Tuman bisa menambahkan di era yang baru Kabinet Merah Putih itu bagaimana kira-kira kedepannya. Kita harapannya tetap positif dan signifikan kita jaga, kita berharap ya. Kita semua berharap begitu agar negara semakin kuat, kokoh ya. Uang-uang yang disembunyikan bisa muncul semuanya untuk rakyat semuanya, amin ya. Banyak itu menjelaskan lebih jauh dari apa yang disampaikan Pak Kiai Tuman. Ya Bu ya, paham ya? Monggo Bu Indah berikutnya. Mungkin pertanyaan saya ini sudah terjawab tadi ya. Sebenarnya gini, kita itu harus bersikap bagaimana sebagai warga negara yang baik, tapi juga taat terhadap apa Al-Quran hadis, tapi juga menjadi warga negara yang baik, karena kita kan dia harus taat pada apa ulil amri ya, asalkan ulil amrinya itu tidak ngajak kita musyrik. Nah, sementara ulil amri kita itu kan juga tidak ngajak musyrik. Nah, bagaimana kita tuh harus bijak sebagai warga negara yang muslim, yang apa ya, yang Qurani, yang taat pada Allah, taat pada Rasul, dan itu tadi bersinergi dengan pemerintah dengan baik lah. Terima kasih, gitu aja. Masa atau wabarakatuh. Bagaimana kita bersikap sebagai warga negara yang baik? Kita itu harus taat Quran hadis, tetapi juga taat kepada ulil amri. Yang jelas kan selama ulil amri itu tidak mengajak kemusyrikan, kita kan harus tetap apa ya, taat. Nah, bagaimana sikap yang sebenarnya yang seharusnya yang bisa untuk keduanya ya pada pemerintah, ya kepada Quran hadis kita. Terima kasih, gitu aja. Ya, itu ayatnya. Pertanyaan seperti pertanyaannya Pak Ustadz Slamet Daimun. Bagaimana kita taat kepada uli amri? Ayat itu adalah li uli amri minkum. Sedangkan pemerintah sekarang adalah li uli amri minhum. Berbeda. Ya. Sebagai warga negara kita harus taat kepada pemerintah, terutama adalah kewajiban-kewajiban mentaati hukum-hukum publik yang tidak bertentangan dengan syariah, harus. Tapi ketika hukum-hukum publik bertentangan dengan syariah, ya kita jangan laksanakan. Contohnya, ketika kita akan membagi waris faraid, ada dua hukum negara dan hukum Islam. Taat yang mana? Seorang muslim harus taat pada Quran, pembagian waris harus mengikuti faraid. Ini realita ketaatan. Jadi mana yang harus kita taati adalah taat hukum publik yang tidak bertentangan dengan syariah. Dan apabila ada syariah yang mengatur tentang hukum kebutuhan manusia, kita lebih harus mentaati kepada yang disampaikan oleh Quran dan Sunnah. Ini loh Quran Sunnah, maka ikuti. Itu jadi usah pakai mic. Jadi kita harus taat kepada pemerintah. Saya pernah bangkang kepada Pak Bambang itu ketika diajar, sekali lagi ketika diajar takaruf ngiring pusaka itu saya tidak mau, musyrik kok. Saya bantah, tidak mau saya. Tidak balkon karena itu sahabat. Ketika musyrik saya tidak mau. Tapi terpaksa kita mengunjungi wihara dan gereja, ketika itu diajak ya saya mau. Tapi kata itu sebuah ritual, kami tidak ikut. Ketaatannya di situ. Ya. Yang kira-kira menimbulkan kemusyrikan, merusak akidah,
kita tidak ikuti. Natal bersama dan sebagainya saya membantah paling, Bu Anggar paling menggarisbawahi saya manusia yang suka mengkel, tidak apa-apa karena akidah. Oke, ada lagi? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan saya, apakah ada kelompok di dalam Islam yang pernah meyakini reinkarnasi? Barusan saya share ayat nomor 100 surat Al-Mu'minun yang di sana di alinea terakhir bahwa ketika manusia mati itu akan dibangkitkan nanti di alam barzah sehingga tidak ada kelahiran lagi di dunia sampai hari kebangkitan sampai kiamat. Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, jadi setelah membaca materi kajian ini Pak ya, kemarin itu sempat Pak Presiden yang ke-7 kita itu mendirikan Islam Nusantara. Ini Islam Nusantara ini kan punya maksud tertentu ya Pak ya. Ini masuk di kriteria mana ini yang Bapak jelasin ini? Saya ingin tahu penjelasannya ini karena memang beliau mendirikan Islam Nusantara dan sudah menunjuk titik awal ibadah Islam Nusantara. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Abdul Khalid, pertanyaannya adalah peristiwa tentang kebangkitan. Reinkarnasi. Ya. Manusia harus yakin bahwa kita akan dibangkitkan dan dimintai bertanggung jawab. Agak dekat backnya agak dekat. Backnya dekat. Manusia harus punya keyakinan bahwa kita akan dibangkitkan dan akan dimintai bertanggung jawab. Maka pertanggungjawabannya yang pertanggungan yang paling berat apakah? Pelaksanaan Quran dan Sunnah, lainnya tidak. Ya, gitu. Jadi itu yang harus kita sadari. Pertanggungan jawab di dunia itu yang paling berat nanti kita di akhirat ketika dibangkitkan. Kalau Quran dan Sunnahnya tidak bisa seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar, bahwa Quran akan mendampingi kita di yaumul kisab dan hari kebangkitan, dan dikubur pun akan didampingi. Nanti Quran akan datang kepada kita di kubur, itu ada itu suaranya. Kamu siapa? Dia menampakkan diri dengan orang-orang yang bagus. Kamu siapa? Saya Quran. Kok bagus sekali? Ya saya Quran yang tidak pernah kamu baca ketika di dunia, yang tidak pernah kamu aplikasikan dalam di dunia. Dibangkitkan, ketika dikubur datang lagi orang yang lain. Kamu siapa kok rupanya sangat kusut, sarungnya robek, semuanya tidak bagus. Saya adalah Quran. Ketika di dunia kamu selalu baca, kamu selalu aplikasikan, dibolak-balik sehingga dia kusut. Ya, pertanyaannya adalah saudara punya Quran yang masih utuh atau sudah dibolak-balik seperti dicorak-corak itu? Itu aplikasi Quran nanti di hari kebangkitan. Ya, di kubur pun Quran akan mendampinginya. Ada itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang berikutnya adalah Islam Nusantara masuk mana? Saya hanya buat gini, paham-paham yang 4 itu merilis apa yang disampaikan oleh Donatur itu. Kalau Islam akan terbagi menjadi 72 firqah dan tidak saya masukkan itu. Itu hanya garis besar saja dalam amaliyahnya. Ya, Salafi, tradisional, ya, moderat, dan sekuler. Salafi seperti yang digambarkan di Ustaz Safik itu, orangnya jenggotan seperti itu. Orang yang moderat ya moderasi Islam itulah yang diantaranya di dalamnya ada Islam Nusantara, dan itu lebih moderat lagi, lebih condong kepada nilai budaya. Ya, ini realita. Jadi Islam Nusantara harus hati-hati ketika kita berbicara kearifan lokal.
bisa menjadi besar. Harus betul-betul diperhitungkan. Banyak YouTube yang mengatakan kesesatan Islam Nusantara. Ya. Oleh sebab itu, seperti apa yang disampaikan, kita harus bagaimana? Quran dan Sunnah selalu dibaca. Oh ini kok kayak orang kok Nabi begini kok. Sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah Pak. Islam Nusantara sanadnya tidak sampai pada Rasulullah Pak. Tidak berani saya. Dan kita akan ditanya, mengapa sanad yang tidak sampai pada Rasulullah kita lakukan? Sekali lagi, uji setiap tragedi, setiap kejadian, sanad itu sampai pada Rasul tidak. Kalau tidak sampai pada Rasul, lebih baik ditinggalkan. Beban berat kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan puas. Nanti disambung oleh Ustadz saya yang lebih tinggi ilmunya. Silakan Pak. Nenek moyang mati Pak, dia terkesan. Saya tentang nenek moyang. Jadi ada beberapa orang yang ingin hijrah dalam ingin hijrah yang sesuai dengan sunnah dan Al-Quran, tetapi mereka takut menyalah-nyalahkan bapaknya, kakeknya, dan sampai atas-atasnya. Jadi banyak orang yang ingin membodohkan anaknya maksudnya kebiasaan-kebiasaan bapaknya dan kakeknya itu tidak sesuai dengan sunnah. Nah, dia khawatir kalau dia itu nanti anaknya ini menyalah-nyalahkan bapaknya atau kakeknya karena yang tidak sesuai sunnah itu. Akhirnya mereka memondokkan anaknya atau menyekolahkan anaknya sesuai dengan yang dulu-dulu seperti itu Pak. Nah, bagaimana motivasi kita untuk mengajak kepada terutama di sini bapak-bapak mengarahkan anaknya ke sekolah atau kuliah atau kajian yang sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuliman, jazakallahu khair. Semoga Allah berikan panjang umur. Karena semangat menuju syariat ini kok semakin tinggi, alhamdulillah, lihat baca dan mendengar ini luar biasa. Insya Allah menjadi bekal dengan. Pertanyaannya adalah kadang merasa lemah, kemudian merasa bijaksana, itu bercampur dengan munafik. Bagaimana kemunafikan diri, maksudnya khususnya diri saya ini, supaya lebih ingin condong membela syariat daripada condong merasa diri bijaksana, moderat, dan kayak pandai menghormati, tapi sebenarnya adalah ingin menjadi Islam yang biasa-biasa saja gitu. Apakah ada amalan khusus untuk menghindar dari kemunafikan diri, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah boleh menyalah-nyalahkan bapak-bapaknya? Tidak boleh. Orang tua harus kita hormati. Bapak betul kita hormati dan kita doakan agar dia memperoleh hidayah. Mendoakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir boleh, supaya dia mendapat hidayah agar kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau disalah-salahkan tidak boleh, termasuk berdosa. Ibrahim saja tidak menyalah-nyalahkan bapaknya Azar yang membuat patung. Bapaknya didoakan agar mendapat hidayah, tapi Azar bapaknya tidak mendapat hidayah sampai pada akhir hayatnya. Jadi biarlah memberikan, tapi kita selalu mendoakan dan tidak berbantah-bantahan, tapi memberikan nasihat agar kembali kepada Quran pada akhir hayatnya. Husnul khotimah itu Ustadz ya, tidak boleh menyalahkan apapun bentuk musyrikannya, doakan terus menerus seperti Rasul mendoakan Abu Thalib, tapi akhir hayatnya ya seperti itu. Bagaimana menjadi orang yang syariah? Selalu yang pertama adalah selalu berkunjung pada kajian-kajian yang mencerdaskan. Ya, kajian-kajian yang mencerdaskan, kajian-kajian yang dialogis, bukan monolog. Saudara akan menjadi orang yang pemegang syariah karena kajian-kajian yang dialogis ini menambah wawasan yang luar biasa. Kalau kita kajian-kajiannya adalah monolog dan guyon, itu tidak akan bawa saudara. Jadi Mas Catur, saya lebih bagus
saudara memelihara diri supaya menjadi penegak syariat. Hadirilah kajian-kajian, bukan pengajian. Kalau pengajian itu orang yang mabuk pahala. Tidak ada. Secara teori proses belajar mengajar tidak mengendap pengetahuannya. Tapi kalau kajian, di dalam proses belajar mengajar kita membawa pengetahuan soal pahala Allah yang akan mengaturnya. Begitu Mas Tatur, ikutilah kajian-kajian yang sifatnya adalah diskusi. Terima kasih, minta maaf kalau yang saya menyampaikan menimbulkan kontroversi. Itulah sifat-sifat saya, kadang-kadang kontroversi keadaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman Islam dan Islam dapat mendatangi suatu majelis ilmu yang barusan dibawakan kajiannya oleh Ustadz Sukiman dengan pembimbing Bapak Haji Muhammad Umar As-Siddiq. Marilah kajian ini kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk sempurna majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.